Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Sah Cerak. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sah Cerak adalah sebuah kompleks pemakaman dan masjid yang menjadi salah satu situs keagamaan paling suci bagi penganut Syiah 12. Kompleks ini berpusat pada makam Sayyid Ahmad bin Musa Al-Kazim yang dikenal dalam tradisi lokal sebagai Sah Cerak atau Raja Cahaya. Nama ini lahir dari kisah rakyat tentang cahaya yang muncul dari makam beliau sehingga menarik perhatian masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam sejarah Sah Cerak adalah Sayyid Ahmad bin Musa Al-Kazim yang merupakan putra Musa Al-Kazim serta saudara dari Ali Al-Rida. Beliau datang ke Shiraz bersama saudaranya Muhammad bin Musa Al-Kazim untuk berlindung dari penganiayaan yang terjadi pada masa kekuasaan Abbasiyah. Tokoh lain yang berperan besar adalah Ratu Tasih Khatun yang memperluas bangunan, serta penguasa dari dinasti Safawiyah, dinasti Qajar dan tokoh-tokoh setempat yang membiayai perbaikan dan rekonstruksi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sah Cerak pertama kali dibangun pada abad ke-13 ketika menteri dari pemerintahan Salgurids mendirikan sebuah struktur berkubah sederhana di atas makam Sayyid Ahmad. Renovasi besar terjadi pada abad ke-16 pada masa dinasti Safawiyah, kemudian rekonstruksi lanjutan dilaksanakan setelah gempa bumi di abad ke-18. Pada abad ke-19 masa dinasti Qajar, perbaikan besar kembali dilakukan termasuk pemasangan zarih perak. Kubah bangunan kembali direkonstruksi pada tahun 1958. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks Sah Cerak berada di kota Shiraz, Provinsi Fars, Iran. Shiraz adalah kota penting yang telah dikenal sejak masa prasejarah. Catatan kuno menunjukkan bahwa kota ini sudah ada pada masa Achaemenid. Shiraz juga dikenal sebagai pusat kebudayaan, sastra dan seni, di mana para penyair besar seperti Sa'adi dan Hafez dimakamkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sah Cerak menjadi penting karena nilai religius, historis dan kulturalnya. Makam ini dipandang sebagai tempat suci bagi Syiah 12 karena merupakan tempat peristirahatan tokoh keluarga dari para imam Syiah. Selain itu, bangunan ini berkembang sebagai pusat ziarah, pendidikan dan budaya yang terus dijaga kelestariannya oleh berbagai dinasti dan organisasi pelestarian warisan budaya Iran. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan sejarah Sah Cerak penuh dengan proses pembangunan, kerusakan akibat gempa bumi dan rekonstruksi kembali. Bangunan ini mengalami renovasi dari masa ke masa oleh berbagai penguasa dan tokoh masyarakat. Pada abad ke-20 sebuah museum didirikan di dalam kompleks yang menyimpan lebih dari 600 artefak termasuk tembikar, koin dari masa Parthia dan Sassaniyah, senjata dari era Safawiyah dan Qajar, serta manuskrip bersejarah. Hingga kini Sah Cerak tetap aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan ziarah serta menjadi warisan budaya nasional Iran sejak ditetapkan pada tanggal 10 Juni tahun 1942. Dari sisi arsitektur, Sah Cerak menampilkan gaya Persia klasik yang berpadu dengan pengaruh Safawiyah dan Qajar. Struktur bangunan dihiasi dengan ubin keramik, plester, batu, serta kaca yang memberikan kilauan cahaya indah di bagian dalamnya. Kubah besar dan menara kembar menjadi ciri utama, sementara hiasan kaca mozaik memperlihatkan keindahan seni Islam Persia. Dari sisi sejarah, Shiraz yang menjadi lokasi Sah Cerak adalah kota yang memainkan peran penting sejak masa kuno. Dinasti Buyid menjadikannya ibu kota, sementara pada abad ke-13 dan 14 kota ini berkembang sebagai pusat sastra. Oleh karena itu, Sah Cerak tidak hanya berfungsi sebagai tempat religius tetapi juga bagian dari perkembangan budaya Iran. Dari sisi sosial,
Sahcerak menjadi pusat berkumpulnya masyarakat lokal maupun peziarah internasional. Tradisi ziarah membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas perdagangan, kerajinan tangan dan pariwisata. Kehadiran museum di dalam kompleks juga memberikan nilai edukatif, memperkenalkan sejarah Iran kepada pengunjung dari berbagai belahan dunia. Dari sisi spiritual, Sahcerak menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan dan kekuatan iman. Kisah Sayyid Ahmad dan saudaranya yang mencari perlindungan menggambarkan perjuangan keluarga Ahlul Bait dalam mempertahankan keyakinan di tengah tantangan sejarah. Namun dalam sejarah modern, Sahcerak juga pernah mengalami tragedi. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 terjadi serangan bersenjata yang menewaskan sedikitnya 15 orang termasuk anak-anak. Peristiwa tersebut menimbulkan duka mendalam dan kecaman dari berbagai pihak di dunia internasional. Dari sejarah Sahcerak dapat diambil pelajaran bahwa warisan budaya dan spiritual harus dijaga oleh generasi demi generasi. Ketekunan para penguasa, tokoh dan masyarakat dalam merawat kompleks ini menunjukkan pentingnya rasa tanggung jawab terhadap nilai sejarah dan keagamaan. Kisah cahaya yang ditemukan di atas makam mengingatkan akan nilai kejujuran dan kesederhanaan yang dapat menjadi awal dari sesuatu yang besar. Tragedi yang pernah menimpa kompleks ini juga memberi pelajaran bahwa perdamaian dan keamanan adalah hal yang sangat penting untuk dilindungi di setiap tempat ibadah. Tokoh Sayyid Ahmad bin Musa Al-Kazim dan saudaranya Muhammad bin Musa Al-Kazim merupakan bagian penting dari sejarah keluarga Ahlul Bait yang memiliki keteladanan dalam keteguhan iman. Kelebihan dari kompleks Sahcerak adalah arsitektur indah yang mampu menarik perhatian serta fungsinya sebagai pusat spiritual dan budaya. Kekurangannya adalah rentan terhadap kerusakan akibat bencana alam serta ancaman dari pihak yang tidak menghargai tempat suci. Saran yang membangun adalah perlunya peningkatan sistem keamanan, konservasi bangunan yang berkelanjutan, serta edukasi internasional agar generasi muda mengenal nilai sejarah dan spiritual dari Sahcerak. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.